Setiap hari dia bilang, Mas Iqbal itu bilangnya ada aja lah kejadiannya orang yang lari, anak kecil, perasaan gitu. Kayak ada orang ya kaki lari-lari anak kecil gimana sih ya, plek gitu model-modelnya lah. Di tangga? Ya, enggak di tangga. Oh jangan. Jadi kios itu enggak 2 lantai, cuma 1 lantai. Tanah kayak tanah bekas kuburan gitu Mas. Terus kedua ada kain kapan, modelnya kain putih itu, kayaknya sejenis kain kapan lah, tapi dalamnya ada paku Mas. Nah itu tuh saya aneh tuh, saya tanya tetangga nggak tahu Mas. Nah ini dia orang yang datang. Baik, selamat datang, selamat malam Mas Doni. Selamat malam Mas Pani. Oke, terima kasih sudah datang di channel Kursi Kuning bersama saya Pani Samiaji. Gimana kabarnya Mas Doni? Alhamdulillah Mas Pani sehat. Oke. Mas Pani gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Doni. Kemarin dengar aku punya Mas Doni pernah dengar cerita horor yang Mas Doni alami selama buka laundry, betul? Ya betul. Nah nanti saya ceritakan itu Mas. Ada beberapa, kebetulan kan saya ada beberapa cabang laundry, yang dimana ada 1-2 tempat itu yang ada cerita-cerita misteri-misteri lah, bukan misteri lah, ada keganjalan lah Mas. Oke. Nah, itu. Mas Doni usia berapa sekarang? Saat ini usia udah 34 tahun Mas. Oh berarti udah keluarga dong? Udah, alhamdulillah. Baik. Untuk usaha ini, tapi sebelumnya pernah kerja kah? Pernah, sebelumnya memang aktif kerja dulu. Baru setelah kerja ada kesempatan untuk di bidang usaha. Kebetulan karena melihat dari saudara sebelumnya usaha laundry ini ternyata lebih menjanjikan lah. Nah, akhirnya saya coba tinggalkan pekerjaan. Ya alhamdulillah sih Mas, sampai detik ini sudah hampir 6 tahun lah. Tapi laundry ini udah berjalan. untuk omset? Untuk omset alhamdulillah ternyata ya itu tadi Mas, menjanjikan ya? Ya dibilang menjanjikan ya enggak, cuma ya alhamdulillah cukup lah gitu Mas. Lebih enak nggak diatur lah gitu, kita lebih enaknya mengatur waktu sendiri. Betul. Lebih banyak waktunya sama keluarga, lebih tepatnya sih. Oke baik, tadi Bapak cerita punya cerita mistis di cabang-cabang berikutnya, itu seperti apa cerita horornya? Oke, jadi sedikit saya ceritakan ya Mas Fani ya. Baik. Jadi alhamdulillah nama laundry-nya saya ini kan Giovanna Laundry. Nah kebetulan ada beberapa cabang, yang lebih tepatnya sih kita saat ini punya 5 cabang. Nah ada di salah satu cabang kedua itu yang ceritanya itu saya sendiri yang ngalamin tuh. Nah tapi sebelum itu yang bikin saya aneh awalnya, di situ saya rekrut orang, cuman nggak bertahan lama gitu, entah nggak tahu alasannya apa gitu. Kalau secara hak ya kita sudah bayarkan sesuai dengan gaji, ada uang operasional, makan dan lain-lain gitu. Itu berapa lama biasanya karyawan keluar itu? Ya itu yang saya bingung, 2 minggu pertama langsung keluar. Nah kebetulan kan karyawan itu tinggalnya di kios itu juga Mas. Karena kebetulan ada kamar lah, 1 kamar gitu, dikhususkan untuk mereka. Nah, kebetulan kiosnya itu modelnya ada sekat gitulah, jadi bisa untuk kamar lah kasarnya gitu. Nah tidur di situ 2 minggu kemudian, namanya Mas Iqbal waktu itu. Nah Mas Iqbal ini bilang, Mas, kios ini waktu itu kan udah diselamatin ya. Awalnya ngomongnya segitu. Iya kan udah kita selamatan waktu itu, kita sama tetangga, sama yang masyarakat juga di sini. Iya Mas, katanya waktu itu ceritanya ada yang ketawa awalnya. Ketawa, ya kan waktu itu gue jawab, mungkin lo tahu malam-malam. Kan posisinya di situ rame, soalnya di samping kios kita ini kan ada warkop, ada warung sembako, dan itu 24 jam lagi kan. Kalau suara-suara gitu mungkin orang-orang sebelah
mungkin orang nongkrong namanya di warkop sebelah warkop gitu 24 jam kan gitu mas. Besoknya sama katanya ada orang yang lari-lari di kios itu, padahal itu posisi dibilang jam 1 lewat 10 ya, hampir setengah 2an lah gitu. Nah untuk laundrynya itu buka dari jam berapa sampai jam? Kalau laundry kan bukanya jam 8 sampai jam 8 malam. Cuma karena kebetulan dia tinggalnya di situ, karyawan ini ya kadang tutup ya bisa sampai jam 10 malam, kadang jam 11 malam, karena dia kan tidur di situ juga yang masih Iqbal ini mas. Itu mas kalau tutup kadang suka jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Nah, pokoknya posisi tutup itu hampir setiap hari dia bilang mas Iqbal itu bilangnya ada aja lah kejadiannya orang yang lari, anak kecil, perasaan gitu, kayak ada orang ya kaki lari-lari anak kecil gimana sih ya, plek gitu model-modelnya lah Di tangga? ya. Enggak di tangga. Oh jangan. Jadi kios itu enggak 2 lantai, cuma 1 lantai doang. Baik. Nah enggak berapa lama tuh resign tuh mas Iqbalnya. Saya juga bingung loh, kenapa resign? Saya nggak kuat mas ya gitu, saya tanyain tuh, lo nggak kuat kenapa gitu. Iya mas, soalnya semakin kesini makin aneh gitu ya. Waktu itu saya bilang udah coba disolatin dulu ya, mungkin kenalan, mungkin namanya kita di tempat orang, apalagi di suatu tempat yang baru kan gitu mas ya. Dibilang hal-hal goib itu kita percaya nggak percaya ya mas, walaupun itu kan banyak yang bilang berdampingan lah kita juga gitu kan, cuma kita nggak ngeliat lah gitu. Ya udah, kalau Mas Iqbal mau resign ya mau gimana, saya juga mau nambah orang nggak mungkin, karena posisi Recam kan juga baru, ke omsetnya juga belum terlihat maksudnya gitu mas. Ya udah, akhirnya gantilah. Ada dibilang ibu-ibu sih enggak juga ya, mbak lah, mungkin belum terlalu umur 30 tahunan lah gitu. Dia dari kampung. Berarti laundry itu dijaganya cuma satu orang per cabang gitu. Tapi kalau cabang pertama saya itu udah alhamdulillah tuh mas, itu ada 3 orang di sana. Baik. Ya karena dari situ kan yang kita bisa ngembangin, buka cabang lagi gitu. Betul. Nah, Terus untuk mbak ini akhirnya ada lagi namanya Mbak Apri. Nah, Mbak Apri ini dari kampung, dia itu aslinya Lebak, daerah Banten. Bukan datang ke Jakarta sih sebenarnya. Mbak Apri ini tadinya udah kerja di ibu rumah tangga lah gitu. Baik. Bantu rumah tangga lah lebih tepatnya gitu. Karena udah merasa nggak nyaman, nah akhirnya waktu itu menawarkan diri kerja di laundry. Ya udah kata saya, kalau mau tinggal di sini kebetulan ada kamarnya juga enak gitu. Mau lah dia. Mau lah gitu. Seminggu pertama sih aman-aman aja mas, minggu 2 minggu ya. Kalau dilihat sih Pak Apri ini orangnya juga rajin sholat, yang suka ngaji gitu. Nggak ada apa-apa sih gitu. Nah setelah 1 bulan 2 bulan jalan 2 bulan baru cerita tuh, ternyata selama ini sering diganggu juga mas. Mengalami juga iya gitu. Nah dan ceritanya itu sama persis kayak Mas Iqbal yang sebelumnya ini. Padahal tadinya gue nggak nanya-nanya juga kan, nggak pura-pura nggak tahu aja gitu. Nggak taunya dia ngerasain juga ada orang yang ketawa, terus tiba-tiba ada orang yang lari-lari. Itu posisinya jam 2 sebelum subuh lah gitu. Singkat cerita, nggak tahu kenapa Mbak Apri ini ngerasanya nggak kuat juga mas. Nggak kuat juga, saya udah nggak kuat mas kalau keadaannya seperti ini. Saya penasaran juga kan mas, kok udah 2 orang ini kenapa gitu, ada apa gitu. Ya akhirnya kita selamatan lagi lah mas, selamatan ulang ya gitu, ngobrol-ngobrol tetangga sama Pak RT.
Nah ternyata di situ Pak RT cerita mas, kalau kios itu sebelumnya bekas tanah kuburan mas. Oh. Itu bekas tanah kuburan yang dijadikan tanah pribadi. Nggak ngerti ya bahasanya apa ya, mungkin tanah gusuran apa tanah wakaf atau gimana, nggak ngerti lah. Jadi itu bekas tanah kuburan yang dijadikan kios. Nah, mungkin ada sisi dari lainnya itu ada mungkin mayat-mayat yang masih belum keangkat, mungkin ya, kita nggak ngerti lah kalau masalah itu ya mas. Tiba-tiba ya kata PRT-nya positif aja mas gitu. Ya kamu nanti paling bisa selamatan. Kalau kata orang dulu katanya siram air pakai air beras gitu, mas, cucian beras gitu. Kasih garam lah apa gitu. Ya itu sih semua udah kita coba lagi tuh habis itu selamatan, ngaji, yasinan gitu. Kita siram air itu, masuklah saya rekrut lagi tuh orang baru, masih sama perempuan. Saya itu rata-rata orang yang ngambilnya dari kampung sih mas, karena soalnya kalau di kampung itu kan biasanya lebih ke ulet lah gitu ya, tanggung jawab lah gitu. Kalau dari kampung, kalau yang rantau gitu mau nggak mau kan gitu, karena ngerantau ini ada yang belum ada keluarga di sini, ada yang emang niatnya cari rezeki saya gitu, jadi lebih terima aja lah gitu mas. Nah berjalannya waktu tuh setelah kita pengajian tahlilan, itu saya sempat nungguin sendiri tuh selama seminggu lah gitu mas, jagain toko sambil cari orang-orang yang mau kerja gitu mas. Nah itu dapatlah namanya Mbak Rina waktu itu. Mbak Rina ini dari Jawa. Tapi itu selama proses itu, sama gonta-ganti karyawan itu, ada gangguan tersebut mempengaruhi nggak pendapatan dari? Enggak sih mas. Malah kalau saya bilang jadi omsetnya jadi bertambah ya mas. Apa mungkin karena pengaruh jin-jin itu? Ya bisa jadi, ya nggak tahu lah ya. Ya karena posisi baru dan kebetulan di wilayah itu juga nggak ada laundry lagi mas. Kita mungkin pertama kali untuk di satu jalan itu laundry satu-satunya lah kebetulan mas. Oke. Lanjut lagi orang ketiga. Ini lanjut ketiga nih. Ini ceritanya, ini saya sendiri yang ngalamin nih mas. Setelah saya rekrut orang, berjalannya waktu itu kan kita sewa kios itu per 6 bulan mas. Nah, setelah 6 bulan saya lanjut lagi kontrak kedua 6 bulan lagi berikutnya, itu kurang lebih udah mau 1 tahun lah itu mas. Nah Mbak Rina ini bilang, mas bisa ke laundry ya mas, itu posisi jam 7 pagi tuh. Misalkan saya jarang ke laundry jam segitu ya mas, tumben ada apa gitu. Kok ini ada yang aneh mas gitu, kayak ada orang yang ngebuang nggak jelas, ngebuang apa, saya bilang gitu kan. Terus kayak ada tanah sama kain-kain kapan gitu. Oh masa sih gitu. Ya udah akhirnya saya langsung ke sana tuh, ke laundry lah waktu itu. Nah, ada bukti yang ada di situ belum diapa-apain juga sama Mbak Rina itu mas, nggak disapuin, nggak dibersihin. Seperti apa itu bentuknya? Nah pas waktu saya nyampe tempat, ada tanah kayak tanah bekas kuburan gitu mas. Terus kedua ada kain kapan, modelnya kain putih itu, kayaknya sejenis kain kapan lah, tapi dalamnya ada paku mas. Nah itu tuh saya aneh tuh. Saya tanya tetangga, nggak tahu mas, saya juga baru melihat nih selama sewa kios juga di sini kan, kita nggak berapa lama, nggak beda jauh katanya sebelah kan. Yang warung sembako, warkop itu juga sama, karena kebetulan kios itu kios baru mas, baru dibangun. Baru dibangun. Ya udahlah, singkat cerita kita bersihin lah mas. Ya menganggap bahwa itu nggak ada apa-apa lah gitu. Nah kebetulan kan
aktivitasnya seperti biasa. Berjalannya waktu, berjalan, omset agak turun tuh mas. Seminggu pertama yang biasanya langganan itu 2 hari sekali laundry, 3 hari sekali laundry, kita kan ada aplikasi juga tuh mas. Jadi aplikasi itu bisa apa ya bahasa itu nge-broadcast sendiri lah, mengingatkan kembali lah. Tujuannya sih itu mengingatkan kembali kepada konsumen kalau bagi yang mau laundry kita bisa pick up atau jemput gitu. Nah seminggu pertama nggak signifikan banget sih mas, cuma orang-orang yang biasa langganan ada ya kalau saya hitung 5-10 orang lah ada lah gitu. Saya tanya kan waktu itu Banyak. ya lumayan mas, banyak kan. Katakanlah satu orang, satu keluarga kan laundry lumayan mas, kali 10 keluarga misalnya gitu. Betul. Saya tanya tuh, ibu kok nggak nge-laundry lagi? Ya gimana mau laundry mas, orang kios laundrynya tutup. Lu tutup, gue perasaan kita buka terus gitu mas. Dari jam 8, SOP-nya saya bikin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu lewat dari jam 8 malam baru tutup. Ibu mungkin malam kali gitu, jam 9 sampai jam 10 kali. Kan ibu biasanya pulang kerja ngambilnya biasanya. Enggak mas, saya sore tempat tutup tuh. Oh ya udah kita buka terus, nggak libur, kecuali tergantung yang mbaknya yang tinggal di laundry. Kalau misalkan mau izin paling ada keperluan baru libur. Kalau misalkan nggak ada keperluan jarang mas, seminggu full itu tetap buka gitu. Karena memang kita kasih jatah libur juga, cuma sih mbaknya jarang karena dari kampung kan gitu. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tuh kita evaluasi, itu berasa banget tuh mas, omsetnya menurun drastis. Misalnya bisa dikatakan dari 100% tuh bisa 40%-nya lah, jadi kita 60% lah konsumen-konsumen yang masih itu gitu. Kita tanya beberapa orang, sekitar 7-8 orang lah kalau nggak salah waktu itu ya mas. Saya riset gitu, rata-rata jawabannya sama mas, nggak ngeliat kios itu tutup katanya, orang masih nggak pernah buka gitu. Nah saya bingung tuh di situ, ada apa gitu. Nah singkat cerita, besoknya setelah kita ngobrol-ngobrol masalah omset ya ada apa gitu, yang tadinya tanah kuburan itu ada lagi mas, ada lagi tanah kuburan di depan laundry, plus kain kapannya itu dibalut sama pakunya dibalut sama kain kapan itu lagi. Itu saya bertanya-tanya lagi tuh, saya tanya PRT lagi kan, kebetulan RT-nya deket lah dari kios laundry itu. Nah beliau kasih wejangan lah, ya namanya orang dagang kan, katanya tuh ada hal-hal yang masih suka punya penglaris, ada yang sifatnya itu nggak mau disaingi, jadi menghancurkan usaha yang lain melalui yang goib-goib lah, sepengalaman PLT itu gitu. Ya tadinya kan kita percaya nggak percaya ya, kita si muslim gitu mas. Ya kita tahu hal-hal yang goib-goib itu ya percaya nggak percaya sih, memang sih kita percaya lah adanya jin gitu. Itu barangnya itu dibuang kah? Barangnya kita buang akhirnya. Nah, kita buang, itu sampai pada akhirnya kita tahlilan lagi mas. Setelah itu saking saya panik ya, bukan panik sih, saya ada aneh aja, janggal gitu. Nah tiba-tiba singkat cerita gitu mas, ini akhirnya saya merasa terjawab mungkin kali ya.
Iya. Jadi sebelum saya sewa kios itu, yang punya kios lah, bukan yang sewa kios, maksudnya yang punya kios lah, katanya background keluarga ini ya ada yang bilang orangnya kurang bersosial, terus ada yang bilang sama tetangga itu banyak ngakur, pelit lah, ada yang bilang gitu-gitulah kalau bagi masyarakat. Jadi usut diusut cerita dari warga, ada yang bilang konsumen laundry lah lebih tepatnya sih sebenarnya waktu itu. Karena konsumen laundry di situ kebetulan tokoh masyarakat di situ lah, bisa dikatakan itulah tokoh masyarakat. Banyak yang bilang karena tadi yang punya kios ini ada yang bilang pelit lah, karena ada orang ini suka banyak bermasalah, yang terutama di RT sini tuh banyak keluarga ini terus gitu, keluarga yang punya kios ini terus gitu, yang masalah gitu, ada aja lah gitu masalahnya apa, terutama sih bukan sama lingkungan ya, karena suka sama orang lain. Entah di laundry pun juga kadang-kadang ada aja orang yang suka nagih-nagih utang, nagih utang ke yang punya, nanyanya ke kita kios-kios yang kita sewa nih gitu. Mungkin kali ya mas, di balik itu ada yang ngelempar apalah itu yang sering juga gue nggak tahu apalah ya, apakah antara ada orang yang sirik karena kios ini keisi semua, mungkin memang sih ujung-ujungnya kiosnya akhirnya sate koper gitu mas. Sate koper karena setelah kita coba tahlilan lagi kan tadi tuh, kita coba minta wejangan orang tua lah. Waktu itu gue juga minta ke nenek gue juga, hal-hal ini gue ceritain lah. Ya udah katanya, kata nenek gue itu banyakin selawatan aja lah. Ya namanya orang dagang pasti nggak ada gangguan-gangguan yang secara kasat mata lah, apalah gitu. Ya mungkin ada yang iri, mungkin bisa jadi. Tapi selama di situ, Pak Doni pernah ngerasain, maksudnya pernah mengalami horornya tersebut? Horor sih nggak pernah mas, karena kan saya pulang ya. Yang ngerasain itu Selalu karyawan. Tapi yang terakhir yang si Mbak Rina ini nggak pernah sih, udah nggak pernah ngerasain apa-apa malam gitu ya, biasa aja gitu. Cuman omsetnya aja yang menurun setelah signifikannya itu setelah yang tanah kuburan tadi mas. Nah itu yang saya aneh. Akhirnya singkat cerita nih, saya take over, saya ke salah satu konsumen laundry juga, kebetulan beliau mau tuh, ya sudah tuh saya take over. Lama tuh udah, tapi tetap komunikasi sih sebenarnya. Customer ini apa namanya, yang salah satu customer yang beli take over laundry saya itu tanya cara-cara aturan main laundry seperti apa gitu. Ya kita kadang-kadang suka masih tektokan sih, WA-WA-an lah. Cuman nggak pernah kesana lagi, gue tuh mas, nggak pernah kios lagi. Ya mungkin udah bisa sendiri lah, gue pikir karena bapak itu udah nggak ngubungin gue lagi, ya mungkin udah bisa sendiri kali gitu. Nah waktu itu iseng lah, sambil lewat lah, gue lewat situ karena ada customer di situ yang masih suka mau laundry karpet, karena kebetulan kan gue juga bisa nerima laundry karpet kayak cuci sofa, spring bed gitu mas. Tapi ngerjain bukan di kios itu, di kios cabang yang pertama. Nah waktu itu jalanannya ngambil karpet, sambil lewat di situ ternyata kios tutup. Nanya-nanya sama sebelah tuh, kios tutup, udah nggak tahu ya bang, atau bagaimana gitu. Ya waktu itu gue iseng lah, gue tanya lah bapak itu gitu, kok tutup pak? Iya mas, laundry saya tutup, soalnya makin kesini ini mas sepi katanya. Perasaan waktu mas itu dulu rame-rame aja ya. Ya mungkin strateginya kali pak, karena kan sekarang kan namanya laundry itu harus antar jemput, itu strategi yang efektif lah kalau menurut saya lah. Ya umumnya lah gitu, karena
dipanggil, ya itulah gitu, kurang lebihnya lah. Ya udah tuh mas, tutup lah, mungkin kayak itu kosong. Oke. Baik, terima kasih untuk pengalaman cerita horornya Pak Doni. Makasih, selamat malam. Untuk sobat kursi kuning, ikuti terus channel kami di video selanjutnya. Bagi sobat yang ingin berbagi cerita horor atau ingin menjadi narasumber, bisa hubungi WA atau email yang tertera di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.